Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buat teman-teman, aku kali ini mau review ya, cara memasang modul DSE 3110 ya. Nah ini ya, sorry teman-teman, saya tak nyalain. Nah ini ya teman-teman, modul DIPSI tipenya 3110. Jadi modul ini dipakai untuk sistem generator otomatis ya teman-teman. Dan di sini saya memakai speed control tipe SD5500E, juga overprotect ini ya, overspeed ya, untuk melindungi overspeed pada generator jika terjadi kerusakan pada rek bahan bakar ya, atau overspeed pokoknya ya. Ini modulnya pengaman untuk overspeed. Terus juga relay untuk start ya, untuk start, untuk bahan bakar, alarm, dan auto start ya. Nah jadi simpel sekali ya teman-teman. Perlu kalian pahami dulu untuk wiring diagram modul DSE 3110 ini simple ya teman-teman. Ada 17 pin ya teman-teman, dan masing-masing pin fungsinya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi di sini keluarannya positif ya teman-teman. Positif. Sini yang negatif ini hanya sirine. Terus di sini saya pakai video, terus juga voltmeter dan hash. Terus kembali di sini ya teman-teman, cara kerjanya ya teman-teman. Jadi modul ini bisa auto, bisa manual ya. Kalau manual saya tunjukkan dulu. Kalau manual kita pencet ini, relay start akan berfungsi ya teman-teman. Nah ya, jadi sini loading. Aduh sorry teman-teman, gambarnya sini loading. Saat gagal start dia akan mengulangi lagi dalam beberapa ini. Nah, dia aktif lagi ya teman-teman. Bahan bakar dulu, baru solenoid start ya teman-teman. Dia akan mengulangi terus sampai nanti sini indikasi gagal start ya teman-teman. Kita kembali dulu. Sekarang bagaimana kalau sistemnya auto ya teman-teman. Nah, ini RPM belum terbaca karena signal dari MPU belum saya pasang, karena ini nanti dipasang di gen. Kalau mau auto yaitu di pin nomor 13. Nah, kita ambil pin 13. Nah, ini nilainya negatif ya teman-teman. User configurable min FE input B. Nah, ini kalau di connect saat ini, kalau pin 13 ini dapat negatif baterai, ya. Nah, ini kita pencet auto. Nah, itu nanti akan start sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang kita connect dulu ya teman-teman. Coba nomor pin 13 coba kita hubungkan ke negatif ya teman-teman. Jadi di sini sudah saya kasih tulisannya marking supaya lebih mudah memasang ya teman-teman. Signal auto start pin nomor 13 kita hubungkan ke negatif baterai. Nah, jadi saat auto ya, nah ini akan loading, dan
sinyal, nah ini aktif, langsung dia start. Nah, itu begitu nanti saat mesin nyala indikator akan normal, karena ini belum terpasang ke genset, jadi masih loading terus ya teman-teman, karena tidak terbaca putaran mesin ya teman-teman. Oke, kita kembali dulu. Oke, jadi simple sekali ya teman-teman, recommended buat genset ya, di bawah 500 kVA. Nah, yang terpenting saat merangkai panel generator harus ada safety-nya ya teman-teman. Safety-nya itu enggak cuma satu. Pertama, emergency stop. Ini adalah final saat keadaan darurat ya, jika terjadi kegagalan mesin atau over voltage atau apapun ya. Jadi saat mencet ini akan memutus semua ya, terutama supply di bahan bakar dan ini alarm ya. Coba kita pencet ya, nanti apakah terdetek ya. 1 2 3. Nah, ini langsung segitiga nyala ya teman-teman. Nah, ini sinyal alarm juga nyala. Jadi ini nanti di paralel dengan sinyal dari overspeed ya. Jadi di sini jika overspeed dia alarm, saat tombol ini dirilis atau dikeluarkan, kita cukup mengembalikan ini ya teman-teman. Nah, ini udah normal lagi saat mengembalikan ini ya teman-teman, seperti itu. Oke, nanti akan saya kirimkan diagram yang detail, mudah dipahami dan gampang ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti saya kasih gambar yang simpel ya teman-teman. Teman-teman kalau mengikuti gambar ini kalian akan pusing ya teman-teman. Untuk yang pemula pastinya akan bagaimana ya, akan bertanya-tanya seperti itu ya. Jadi nanti akan saya simpel kasih keterangannya ya teman-teman, mudah dipahami. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sinyal dari tegangan RST ya teman-teman, RST voltase S. Sebenarnya sini belum saya bor untuk idle dan RPM kerja ya teman-teman, di 1500 itu belum saya bor. Ini bornya udah saya siapkan. Itu yang terpenting ya teman-teman, untuk adjustment RPM 1500 kalian adjustnya nanti di speed ini ya teman-teman. Ini nanti dibuka. Nah, dibuka ini ada tulisan speed. Nah, ini potensio ini ya teman-teman. Nanti diputar sesuai hash ya, 50 ya. Nah, 50 ya. Jika terjadi hunting, jadi generator itu kadang hunting, reng naik turun gitu. Nah, kita adjust di gain ya teman-teman, gain. Gainnya ini putar sedikit dulu, nanti cari yang pokoknya putaran yang stabil ya teman-teman, gitu. Untuk stabil, untuk stability ini untuk stabilan ya teman-teman. Terus starting fuel ini adalah banyak sedikitnya bukaan saat start ya teman-teman. Banyak sedikitnya bahan bakar yang terbuka saat start ya teman-teman. Sebentar. Oke. Speed ramping ini hampir sama ya teman-teman. Speed ramping ini saat di start dia ke RPM menengah ke atas bisa di setel ya teman-teman, di sini ya teman-teman. Ini dibuka juga ada di speed ramping itu kadang seperti ini. Jika kita naik motor saat mau start, kita gasnya buka yang banyak itu, nanti saat start pertama itu akan suaranya akan kenceng ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, sampean
adjust di speed ramping. Untuk ini untuk banyak sedikitnya saat start ya teman-teman. Terus ini kalau kalian mau idle saat start mesin itu, pertama idle RPM di 600 sampai 1000 kurang ya. Nah ini kalian jumper di G dan M ya, G dan M. Nah ini jika connect, jika dihubungkan G dan M ini, nah ini RPM nya akan rendah ya teman-teman. RPM atau warming up atau pemanasan dulu ya teman-teman. Nanti begitu mesin udah panas, kita putuskan hubungan antara G dan M. Nah, itu nanti di RPM 1500 secara otomatis ya teman-teman. Nah ini aktuator itu yang ke rek bahan bakar ya teman-teman, atau apa ya, bos pom atau diesel ya, apa itu ya, pokoknya bahan bakar ya, bukan bahan bakar ya, solenoid bukan bahan bakar ya. Nah, pick up ini ke flywheel ya, untuk membaca putaran mesin. Ini baterai ya, simple ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya kasih gambar ya teman-teman untuk modul Dipsy 3110 ini teman. Oke, demikian review dari saya, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Simak terus, di akhir video aku cantumkan diagram yang jelas ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.